Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam tutor. Langsung saja kita ditugaskan untuk mengerjakan tugas praktek 2. Mari kita simak penjelasan dari soalnya. Di sini tugas ini kalian harus menjelaskan kayak sebuah perpustakaan, dimana perpustakaan itu ada tipe-tipe datanya, mengimplementasikan sebuah aplikasi perpustakaan menggunakan konsep kelas, objek, metode, array, string, dan struktur keputusan dan struktur pengulangan seperti if else, switch, case, for, will, dan do will. Tujuan pembelajarannya di sini mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyboard dalam kelas objek. String dalam metode mampu mengimplementasikan struktur keputusan untuk pemrosesan data dan mampu mengimplementasikan struktur pengulangan seperti for, is, dan do will. Soal tugasnya, kalian diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut. Di sini ada input data buku ya, terus isinya program harus memiliki data buku perpustakaan yang isinya di dalamnya ada array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, kayak tersedia atau dipinjam. Kemudian minimal ada 4 buku masing-masing kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Yang kedua, tugasnya peminjaman buku. Di dalamnya ada program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam hingga mereka memasukkan input, kemudian selesai. Terus jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Contoh format input peminjaman. Nah, di sini terus pengembalian buku ini kan statusnya dipinjam. Kemudian soal nomor 3, pengembalian buku. Isinya ada program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan, dan status buku akan diubah menjadi tersedia. Lalu jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar pinjaman, sistem akan meminta input ulang. Keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda 5.000 per hari keterlambatan. Total dendanya akan ditambahkan setelah buku dikembalikan. Contoh perintahan denda: hari keterlambatan 3 hari, dendanya 15.000, berarti 1 harinya itu adalah 5.000 ya. Yang kelima maksudnya ini mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku yang dipinjam atau dikembalikan, kedua status buku setelah transaksi dilakukan. Lalu jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Yang
Yang keenam, manajemen data buku, admin perpustakaan. Ini nanti pakainya ini. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambahkan buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Navigasinya, menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama saat mengubah atau menghapus buku. Sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Nah, ini ada petunjuk penggunaannya ya. Pengerjaan, buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan atribut yang sesuai. Buatlah kelas main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan buku baru, maksudnya menampilkan daftar buku, menerima dan mengolah peminjaman serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak struk peminjaman dan pengembalian, dan juga pengelolaan data buku, menambah, mengubah, dan menghapus buku. 3. Gunakan array dalam pengelolaan data buku dan transaksi perpustakaan. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika peminjaman, pengembalian, penghitungan denda, dan manajemen buku. Gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menginput, meminjam, dan mengembalikan atau membalikan, menghitung denda, dan menambahkan beberapa buku sekaligus. Keenam, menampilkan skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Buatlah video penjelasan maksimal 15 menit. Kerjakan kode program yang kalian buat. Oke, itu mungkin soal-soalnya. Kita lari ke Visual Studio Code. Kebetulan di sini saya sudah buat ya, mungkin agak sedikit dijelaskan saja, pokoknya gitu. Kemudian di sini kan ada daftar buku, fiksi, non fiksi, teknologi, dan sejarah. Di sini tersedianya ada boolean juga. Berarti boolean itu untuk isinya publik buku, berisi string judul, string penulis, dan string kategori. Judul memakainya ini karena konstruktor ini digunakan untuk membuat objek buku dengan langsung menginisialisasi atributnya. Penjelasannya ini paling dis buku, judul buku, tanggal pinjam, tersedia, dan tanggal pinjam. Metodenya definisi. Jadi definisi ini digunakan untuk mencetak informasi buku dalam format tabel yang rapi. Pengambilan desainnya, enkapsulasi data atribut disimpan dalam satu kelas, mempermudah pengelolaan data buku. Fleksibilitas. Output metode ditampilkan menggunakan format tabel sehingga informasi ditampilkan
bagus dan rapi, berarti yang ini. Pertama buku dulu ya, buku ini public class buku, string judul penulis, kategori dan tersedia menggunakan boolean. Konstruktornya seperti ini, buku, string judul, string penulis, string kategori dan boolean tersedia. This buku sebagian. Untuk menampilkannya public void, tampilkan info sistem outprint format. Ini untuk dendanya dan peminjamannya tersedia atau tidak tersedia. Ini yang kelas adminnya. Boolean ditemukan false, terus pakai if, menggunakan for if. Langsung ke perpustakaannya. Ini berarti perpusatnya kita menggunakan class main ya. Lalu pergi ke kelas main. Kelas main ini adalah kelas utama yang berisi logika pemrograman perpustakaan. Program ini dirancang untuk memproses peminjaman, pengembalian, dan manajemen buku dengan menu interaktif. Variabel fungsinya menggunakan array list buku. Nya deskripsi, titik masuk program, mengatur alur menu utama, mengelola interaksi pengguna. Ketiga, mungkin ini saya jelaskan ya, kayak metode inisialisasi datanya. Deskripsi, menambahkan objek buku dalam daftar buku. Kedua, objek buku dibuat menggunakan konstruktor kelas buku dengan parameter judul buku, nama penulis, ubah buku, tambah menggunakan switch, pilihan, tambah buku, ubah buku, hapus buku, lihat daftar buku, dan kelima kembali. Berikutnya sistem outprint, lihat pilihan tidak valid, silahkan coba lagi, plus sama reset. Ubah informasi buku, pilih nomor yang akan diubah. Jadi mungkin langsung saja ya, kita run Java aja agar bisa dijelaskan lagi. Nah, Java ini aplikasi manajemen perpustakaan. Outputnya ini masukkan pilihan dari 1 sampai 5. Seumpamanya kita akan menggunakan angka 1. Coba lihat daftar buku dulu, ketik aja 1 lalu enter. Nah, di sini akan menampilkan daftar buku perpustakaan, dimana yang berjudul buku yang tersedia ini dulu, buku yang tersedia Laskar Pelangi. Penciptanya ini dia ada fiksi, statusnya ada tersedia.
ini statusnya tersedia semua ya. Kemudian kalau ada buku yang dipinjam kan totalnya ada 16, tersedia 16, yang dipinjam kosong. Tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, di sini peminjaman buku, coba kita ketikkan 2. Masukkan buku yang ingin dipinjam atau selesai untuk mengakhiri, berarti semuanya kita akan meminjam buku nomor 7 Sapiens. Coba kita enter. Buku Sapiens berhasil dipinjam ya. Di sini ini Sapiens berhasil dipinjam, berarti kan di sini Sapiens nggak ada. Coba kita ketikkan 7 lagi. Nah, buku berarti kalau kita meminjam buku dalam aplikasi tersebut, buku itu tidak ada, pasti di sininya akan muncul buku tidak tersedia, silakan pilih buku lain. Coba kita ini lagi. Masukkan tanggal peminjamannya, berarti ini kalau semuanya kita mau minjam bukunya yang tadi yang Sapiens itu, kita ketika kita meminjamnya pada hari itu, maka kita akan masukkan tanggal juga ya, hari yang sama, itu nggak ada keterlambatan. Kita enter kembali ke menu. Nah, berarti jika tidak ada keterlambatan mungkin tepat waktu ya. Coba kita pakai pengembalian buku. Nah, itu udah masuk ya Sapiens. Yang kedua, coba kita mengakhiri. Selesai. Manajemen data buku admin, coba kita tekan itu. Nah, di sini tersedia lagi buku yang dipinjam, ini status dipinjam, tapi masih tetap dipinjam ya. Berarti kembalikan ke buku ya, tambahkan buku baru. Coba judulnya Sapiens, penulisnya ini kan berarti kita jadi manajemen ya, maksudnya kayak manajemen data buku, kita sebagai admin penulis lagi seperti yang tadi. Yuval Noah Harari. Kategorinya non fiksi. Iya, dipinjamnya buku, berarti enggak, berarti sampai
tiga ini aja, tambahkan buku baru, berarti judul penulis sama kategori. Kalau seumpamanya statusnya ini enggak ada ininya berarti oke, lagi kembali ke menu utama. Coba itu masih telah menggunakan aplikasi perpustakaan. Oke, baik, mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah-salah penjelasan dalam video tadi karena saya juga sudah mikirnya terlalu banyak pikiran ya, jadi agak-agak ruwet. Intinya alhamdulillah, terima kasih atas doa-doanya juga kepada yang mensupport saya di belakang. Saya bisa mengerjakan itu semua. Terima kasih rekan-rekan, dan terima kasih Bu Tutor yang baik hati tentunya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah ucapan, mohon kiranya dimaklum, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.